Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Engkau adalah sumber damai sejahtera. Biar damai sejahtera melimpah dalam kehidupan setiap umat-Mu. Sehingga Tuhan damai sejahtera itu memimpin dari hari ke hari sampai kami kembali kepada Engkau. Supaya hati kami penuh dengan damai dan hidup kita setiap kami semuanya Tuhan, yaitu di dalam damai. Karena damai sejahtera-Mu mengawal kami dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Sehingga Tuhan, dari tahun ke tahun itulah biar setiap kami boleh menjadi terang dan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Supaya kami dijauhkan dari sakit penyakit, dari kuasa kegelapan, dari ketakutan yang diakibatkan dari stres, ketakutan itu Tuhan. Tetapi sebaliknya kami diperkuat karena ada damai sejahtera yang melampaui segala akal yang datang dalam kehidupan kami. Sehingga ketakutan, kecemasan, stres, depresi itu lenyap dari pikiran kami. Dan kami berdoa untuk mereka yang tertekan Tuhan, yang belum dilepaskan dari depresi, ketakutan, stres dan sebagainya. Termasuk paranoid, kiranya Tuhan Engkau hari ini menolong mereka. Bagi mereka yang dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, masa depan mereka, baik pekerjaan rumah tangga, studi perjodohan keuangan mereka, Tuhan memberkati mereka. Bahkan yang sakit Tuhan Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan melihat tentang Allah sebagai sumber damai sejahtera. Dan itu tidak dipungkiri lagi, saudara, bahwa damai sejahtera itu adalah menjadi milik orang percaya. Ketika damai sejahtera itu ada pada kita, maka pikiran kita menjadi terang, hati kita menjadi teduh, jiwa kita menjadi segar kembali. Sehingga kami boleh melihat ke depan dengan terang, dengan bijaksana. Segala ketakutan, segala kecemasan, segala kekhawatiran, paranoid terhadap masa depan, terhadap apapun juga, bahkan terhadap kuasa kegelapan, roh-roh jahat, santet-santet itu jauh ketika damai sejahtera memimpin kita. Mengapa kita takut? Mengapa kita khawatir? Mengapa kita cemas? Sampai kita takut seakan-akan kuasa kegelapan, santet bisa menyerang kita. Karena tidak ada damai sejahtera, yaitu yang melampaui segala akal menyertai kita. Ketika ada damai, maka kuasa Allah itu ada dalam kehidupan kita, yang mengawal kita. Sebab itu saudara, orang percaya harus dijauhkan dari segala macam penyakit yang diakibatkan dari stres, dari depresi, dari kekhawatiran, dari kecemasan. Biar hari ini kita mau dituntun, yaitu dari hari ke hari, sampai tahun ke tahun oleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bahkan Allah yang sumber damai sejahtera memberkati, menyertai kita. Oleh sebab itu Tuhan mengutus kepada kita untuk pergi kepada saudara kita untuk memberitakan Injil, berita sukacita dan keselamatan bagi banyak bangsa. Namun juga memberikan damai sejahtera bagi setiap rumah, setiap kota, setiap keluarga. Saudara, supaya orang-orang yang di dunia ini menikmati damai sejahtera dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi, yang tidak bisa didapat dari mana-mana. Ketika damai itu hilang dari hidup kita, maka yang ada adalah keributan, pertengkaran, perselisihan, sakit hati, perkelahian, dendam, pembunuhan. Ketika sang damai atau damai sejahtera itu turun kepada kita, maka pengampunan, kasih, saudara, perkelahian tidak ada. Yang ada perdamaian, kesatuan, persatuan, dan kerukunan. Sebab itu Tuhan mengajar kepada setiap muridnya untuk pergi memberitakan, yaitu berita, termasuk memberikan salam, yaitu damai sejahtera. Ketika seseorang menerima salam itu, maka damai sejahtera itu memerintah dan berkuasa atas rumah, keluarga, atau kota di tempat di mana kita menyampaikan dan mereka menerimanya. Sehingga keributan, kekacauan, ketakutan, kejahatan itu berangsur-angsur bila
hilang lenyap, saudara, ketika seseorang punya damai sejahtera. Tetapi ketika orang tidak menerima, damai itu kembali kepada kita. Sebagai seorang pemberita Injil, orang Kristen, saudara, orang yang percaya Tuhan, itu damai itu selalu melimpah dalam hidup kita. Jikalau saudara hari ini kekurangan damai sejahtera, mari saudara harus sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Karena sebagai orang percaya, ketika kehilangan damai sejahtera, berarti saudara, kita sudah menyimpang. Dan kita harus kembali segera kepada damai itu. Dan damai itu akan mengawal kita kepada masa depan kita. Kita lihat dulu firman Tuhan, Lukas 10 ayat yang ke-6. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Luar biasa. Jadi orang Kristen, orang percaya Tuhan, dimanapun mereka berada, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Memberikan damai sejahtera, bukan kekacauan, bukan pertengkaran, bukan gosip, bukan salah paham, bukan fitnah, bukan adu domba, tapi damai sejahtera. Jika ada orang yang membuat saudara perpecahan, ya fitnah, adu domba, saudara, berarti orang itu perlu didoakan karena dia telah menyimpang dari damai itu sendiri. Biar damai itu memerintah menjadi raja atas hati kita. Kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu dalam kitab Lukas 1:79. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yaitu orang yang dalam kegelapan. Pikirannya gelap, matanya gelap, hatinya gelap, saudara. Semua masa depannya gelap, jalannya sudah tidak terarah lagi. Tetapi biarlah damai itu, saudara, menyinari mereka, hati mereka, pikiran mereka. Bahkan saudara hari ini juga, ketika engkau berdoa, ketika engkau mau tidur, ketika engkau mau bangun pagi, biar damai sejahtera itu memerintah atas hatimu. Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap, yaitu murid-murid Yesus, tentang hal-hal itu, yaitu tentang kebangkitan Yesus. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Yesus menyapa mereka. Ketika mereka ketakutan, kebingungan, kesusahan, mereka bercakap-cakap kegelisahan, mereka mempercakapkan apa yang terjadi, bagaimana masa depan mereka. Yesus ini katanya hidup, Yesus sudah mati, mereka terancam. Yesus datang menembus semua tembok, menembus semua tembok-tembok ketakutan, tembok-tembok masalah, tembok-tembok persoalan, tembok-tembok kekhawatiran, dan dia masuk memberikan damai sejahtera bagi kamu dan bagi saya. Yesus memberikan kepada kita, hadir melewati semua yang membentengi kita. Apapun yang menghalangi kita, Tuhan akan datang dan tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Yaitu damai sejahtera Tuhan datang pada kita. Kita lihat dulu, yaitu Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagi kamu, kata Yesus. Damai sejahtera ku tinggalkan bagi kamu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera telah diberikan dan terimalah itu. Itu melebihi daripada yang ada di dunia. Biar hari ini engkau menerima, menyambut pemberian Tuhan dengan tangan terbuka, hati penuh dengan sukacita. Pikiranmu diterangi semuanya, yaitu kata-kata damai sejahtera yang di dalam bahasa aslinya shalom. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Biar shalom, damai sejahtera memerintah hatimu kemanapun, saat apapun, apapun yang kau hadapi, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Biarlah damai sejahtera itu lebih daripada segala akal kita, memerintah atas hati kita. Biarlah damai sejahtera, shalom itu yang Tuhan berikan,
kita terima. Biar shalom, damai sejahtera itu memisahkan, mengusir segala kegentaran, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran kita, dan menyinari kita dengan terangnya damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau engkau kehilangan damai, mengalami permusuhan, sakit hati, dendam, sehingga engkau kemanapun engkau membicarakan hal yang buruk, sehingga tanpa sadar kita dituntun oleh iblis mengadakan adu domba. Biar hari ini damai sejahtera Tuhan mengawal engkau. Biar engkau menjadi berkat dimanapun kau berada. Disitulah damai sejahtera engkau tinggalkan. Dan engkau kemanapun pergi, engkau membawa damai ada dalam hatimu. Biarlah damai memerintah atas hatimu dalam situasi apapun juga. Damai sejahtera Tuhan telah kita terima. Engkau yang sakit, tumpangan tanganmu di bagian sakit, dalam nama Yesus menjadi sembuh. Terimalah dengan imanmu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.